Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk membaca, mentilawah, mempelajari, serta menghatamkan Al-Quran. Namun mungkin barangkali bapak-bapak karena kesibukan sebagai petugas di lapangan mungkin barangkali sehingga tidak banyak waktu untuk menghatamkan Al-Quran. Maka dalam konteks ini, apa solusi agar kita juga bisa mendapatkan pahala orang yang menghatamkan Al-Quran? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada orang yang tidak sempat menghatamkan Al-Quran. Kata Rasulullah dalam hadisnya, Iqra'u Qul huwallahu ahad 10 marrat. Bacalah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali setiap habis solat. Karena itu sulusal Quran. Karena membaca Qul huwallahu ahad itu adalah merupakan sepertiga dari ayat-ayat Al-Quran. Itu solusi, Pak. Jadi bapak-bapak sebagai petugas di lapangan yang kesibukannya luar biasa sehingga tidak sempat menghatamkan Al-Quran bulan Ramadan ini, maka tetap ada solusi yang ditawarkan kepada kita. Kita pun insya Allah mendapatkan pahala orang-orang yang menghatamkan Al-Quran. Jadi habis solat, bacalah Qul huwallahu ahad itu sebanyak 10 kali. Apa keutamaannya? Keutamaannya kita membaca Qul huwallahu ahad sampai 10 kali itu, kata Rasulullah, banallahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka Allah bangunkan rumah di surga nanti. Itu. Jadi bapak-bapak jangan khawatir. Insyaallah dengan Qul huwallahu ahad. Karena ayat ini adalah merupakan ayat yang singkat tetapi padat. Al-Quran itu isinya ada 3 fase atau juga disebut dengan 3 hal. Pertama, isinya adalah masalah hukum. Yang kedua, kisah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah masalah sifat-sifat Allah. Nah, di dalam Qul huwallahu ahad dia menceritakan sifat-sifat Allah. Apa itu sifat Allah? Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka itu kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, artinya dia menyebut sifat Allah dan Allah suka disebut sifat-sifat Allah itu. Jadi 2. Pertama, akan dibangunkan surga. Di surga nanti akan dibangunkan rumah atau istana. Yang kedua adalah Allah suka disebut nama-nama dan asma-asma serta sifatnya. Lalu bapak-bapak, yang ketiga, ada sebuah hikayat bapak-bapak. Pada satu ketika Rasulullah sedang duduk berbicara
nongkrong bersama dengan bukan nongkrong bapak-bapak. Kalau nongkrong kan tidak ada manfaat. Artinya dia berbicara dengan sahabat-sahabatnya. Lalu lewat jenazah bapak-bapak. Lewat jenazah. Kemudian sahabat semua berdiri menghormati jenazah yang lewat tadi. Lalu Rasulullah pun tegak berdiri dan bertanya kepada ahli warisnya. Tunggu sebentar. Apakah jenazah ini mempunyai hutang tidak? Punya ya Rasulullah. Ada 4 dirham hutangnya. Kata Rasulullah, solatkan teman kamu itu. Aku tidak mau menyolatkannya. Ini Pak, jenazah tadi punya hutang 4 dirham ketika dia meninggal. Nabi tidak mau mensolatkannya. Bayangkan orang kini Pak, punya hutang miliaran, dibawanya kabur. Macam mana ngadap Tuhan enak? Itu Pak. Kemudian turun malaikat menegur Nabi, ya Rasulullah, ada salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa dosa orang ini yang meninggal ini sudah diampuni Allah. Maka itu solatkanlah jenazah ini. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, alangkah hebatnya orang ini. Dia punya hutang, kok bisa diampuni dosanya? Itu. Kata Jibril, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya karena orang ini menghatamkan Qul huwallahu ahad. Artinya membaca Qul huwallahu ahad. Terus membaca itu tidak pernah berhenti-berhenti. Membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, menjadi amal dalam kesehariannya. Maka orang ini Allah ampuni dosanya. Akhirnya Nabi mensolatkan jenazah ini dengan Qul huwallahu ahad. Utang 4 dirham dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Itu Pak, dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran betapa kita membaca Qul huwallahu ahad adalah sesuatu yang sangat hebat bapak-bapak. Itu. Cuman jangan pula coba-coba berutang sebanyak-banyaknya dan tidak bayar utang, sudahlah baca Qul huwallahu bela. Tidak bisa, tetap utang dibayar, tapi amalan Qul huwallahu kita jalankan. Jadi bapak-bapak, kesimpulan dari kultum kita pada kesempatan ini, pertama, kesempatan momentum Ramadan ini jangan kita sia-siakan begitu saja. Bacalah Al-Quran. Tak sempat kita baca semuanya, baca Qul huwallahu ahad setiap habis solat 10 kali. InsyaAllah amalan pahalanya, InsyaAllah dapat 1/3 dari Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.